Kalau Anda berpikir perubahan di Kijang generasi ke-7 ini hanya bersifat evolusi, itu tidak benar. Karena menurut kami ini bagaikan revolusi untuk sebuah Kijang. Yang pertama, dia tidak lagi menggunakan leather frame, tapi sudah menggunakan bodi monokok. Kemudian penggerak tidak lagi menggunakan penggerak belakang, tapi sekarang menggunakan penggerak depan. Mesin tidak ada lagi varian diesel, yang ada hanya bensin dan bensin dengan penggerak hybrid. Jadi banyak sekali yang berubah dari mobil ini, bukan hanya penggeraknya tapi juga rancang bangunnya. Sekarang kita akan lihat satu persatu lebih detail untuk mengenal lebih jauh tentang Innova Zenix. Di belakang saya ini adalah yang tipe V. Jadi ada 3 varian dari Innova Zenix, yaitu Q yang paling tinggi, V yang di tengah, kemudian G yang paling rendah. Dan masing-masing dari trim tersebut memiliki 2 varian mesin, yaitu bensin 2000 cc dan hybrid generasi kelima 2000 cc yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mesinnya. Artinya ini pertama kalinya Toyota untuk semua trimnya di satu model menyediakan varian hybrid. Harganya, mobil ini bervariasi dari 400-an juta kecil hingga 611 juta rupiah. Anda bisa lihat di sini harga persisnya, artinya rentang harganya lumayan jauh. Dan dengan 400 jutaan Anda sudah bisa mendapatkan Kijang terbaru, tapi dengan 600 jutaan Anda bisa mendapatkan tipe termewah dengan mesin hybrid. Yang tipe termewah itu nanti ada di dalam, nanti kita juga akan lihat bedanya yang tipe termewah itu. Nah, mobil ini juga bisa Anda cari di Seva, dan Anda juga bisa melakukan pembelian di sana karena lewat Seva semuanya dijamin sat-sat. Sekarang kita bicara desainnya dulu. Desainnya berubah total, walaupun memang ada sedikit guratan lampu yang agak mirip dengan Innova sebelumnya, tapi dia lebih membulat, dia lebih gagah, dia terlihat lebih bundar-bundar ya, lebih berkurva-kurva gitu. Dan memang mobil ini desainnya itu dibuat menyerupai SUV. Padahal sebenarnya dia adalah MPV, tapi dibuat menyerupai SUV. Begitu yang dibilang oleh Chief Engineer-nya. Anda bisa lihat di sini lampunya untuk tipe tertinggi, ini lampunya sudah LED, nanti kita bisa lihat. Dan model yang ada di sebelah saya ini yang sudah dilengkapi dengan body kit dari Modelista. Ini adalah tipe V Hybrid. Dari samping, nah Anda bisa melihat guratan-guratan desainnya, ini garis-garis tarikan desainnya, kemudian over fender belakangnya yang gembung, dan itu menciptakan mobil ini seperti lebih padat, lebih berisi. Kemudian kalau kita ke bagian belakang, Anda bisa lihat ini ada kemiripannya dengan Land Cruiser baru ya, bentuk lampunya. Ini mirip-mirip Land Cruiser baru, jadi bentuknya rapi, dan Anda tidak akan salah bahwa ini adalah Kijang baru karena sangat berbeda dibandingkan model sebelumnya. Kemudian untuk ban yang tipe V dengan hybrid ini memiliki ban 215 rasio 60 dengan 17 inci. Rem cakram juga sudah hadir di keempat roda. Sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita lihat dulu mesinnya. Nah, apakah varian hybrid ini bisa menggantikan diesel? Well, biasanya orang membeli diesel karena torsinya besar, bensinnya hemat. Itu sudah bisa dilakukan oleh hybrid, bahkan dengan getaran dan suara mesin yang jauh lebih halus. Apalagi yang hybrid ini bisa berjalan hanya dengan mode elektrik. Kijang Innova Zenix memiliki 2 mesin baru total di tiap variannya. Mesin pertama merupakan varian baru 2000 cc 4 silinder dual VVTi yang menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi 205 Nm. Sedangkan pilihan mesin kedua adalah yang istimewa, yaitu sebuah unit hybrid generasi kelima Toyota. Mesin 2000 cc yang digunakan menghasilkan tenaga 152 PS dan torsi 187 Nm. Angka yang lebih kecil dibandingkan versi non-hybrid, tapi jangan lupa masih ada motor elektrik yang menambah tenaga 113 PS dan torsi 206 Nm lagi. Secara total, mesin hybrid ini memiliki tenaga kombinasi 186 PS.
Walaupun Toyota tidak menyebut figur torsi gabungannya, tapi kami rasa bisa di atas 300 Nm. Dan ini membuat Innova Zenix Hybrid adalah Kijang dengan mesin paling bertenaga yang pernah dibuat. Dan rasanya yang paling irit juga. Kedua pilihan mesin itu menyalurkan tenaga ke dua roda depan lewat transmisi CVT yang bisa dipindahkan secara manual 6 speed. Bagaimana dengan varian manual? Tidak ada lagi di Kijang terbaru ini. Oh iya, kehadiran mesin hybrid ini juga sekaligus menggantikan varian diesel yang tidak lagi dijual di tanah air. Bukan hanya meninggalkan sasis leather frame yang memang sudah terbilang kuno, Kijang Innova Zenix ini juga mengadopsi platform TNGA-C yang serupa dengan Toyota Foxy. Hal itu akan memperbaiki pengalaman berkendaranya sekaligus meluaskan kabin mobil ini. Hasilnya bukan saja lebih lega dan diklaim lebih stabil, tapi mobil ini walaupun dimensinya membesar, bobotnya 170 kg lebih enteng dibandingkan generasi sebelumnya. Anda akan kaget melihat betapa royalnya Toyota memasukkan fitur di sebuah Toyota Kijang yang saat lahir pertama 45 tahun lalu hanya merupakan kendaraan bermotor niaga sederhana. Tapi kini Kijang berubah menjadi kendaraan yang sangat modern. Hampir seluruh fitur terkini hadir di mobil ini, seperti panoramic roof, Toyota Safety Sense 3.0 termasuk pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane departure alert, lane tracing assist, dan automatic high beam. Kemudian di seluruh varian juga hadir electric parking brake dan rear seat entertainment 10 inci untuk tipe Q dan V. Bahkan untuk Q Hybrid terdapat jok individual dengan ottoman elektrik yang pasti lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Ambient Light juga hadir di Kijang terbaru ini, kemudian instrumennya sudah digital, konektivitas terkini seperti Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah hadir, bahkan ada fitur T-InTouch yang bisa mengkoneksikan antara mobil dan handphone Anda dan bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk mencari mobil Anda jika hilang. Hebatnya, dengan fitur yang sangat lengkap itu, Toyota masih bisa mempertahankan lokal konten sebanyak 65% di tipe normal dan 60% di tipe hybrid. Kijang Innova Zenix juga sudah dilengkapi dengan disc brake 16 inci di seluruh rodanya, fitur ABS, EBD, dan brake assist. Sensor parkir juga terdapat di semua model, dengan model QHV ditambahkan corner sensor. Pada saat parkir mundur juga ada kamera parkir di seluruh tipe yang ditambah panoramic view monitor untuk model Q Hybrid. Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist juga sudah menjadi fitur standar di mobil ini. Bahkan di Kijang Innova Zenix tipe tertinggi ada sebuah stiker yang menyatakan bahwa mobil ini memiliki voice command untuk membuka bagasi. Jadi bisa dibilang Kijang Innova Zenix ini memiliki fitur-fitur terkini dan merupakan Kijang yang paling lengkap fiturnya di antara seluruh generasi Kijang. Bahkan kalau Kijang terkesan konvensional dengan fitur, Innova Zenix ini berani menggunakan fitur-fitur yang bahkan baru ada di mobil kelas di atasnya. Walaupun dari luar terlihat seperti lebih compact, ternyata secara dimensi Kijang baru ini membesar. Ia lebih panjang 20 mm, lebih lebar 20 mm, dan wheelbase-nya memanjang secara masif yaitu 100 mm. Kemudian, engineer dari Toyota juga memendekkan overhang di depan dan belakangnya sehingga mobil ini akan memiliki pengendalian yang di atas kertas seharusnya lebih baik. Untuk ground clearance sendiri tetap sama di 185 mm. Dengan dimensi bertambah serta format penggerak front wheel drive, tentunya ini akan membuat kabin semakin lapang. Apalagi sekarang tidak ada channel drive shaft yang mengganggu di tengah kabin. Kunci pengembangan penting lainnya berada di buritan kabin. Bangku baris ketiga Innova dapat diduduki oleh 3 orang dengan baik berkat hip room 1225 mm. Ruang kepala tetap 12 mm namun postur duduk yang lebih baik dan ruang kaki lebih lega menambah kenyamanan penumpang. Selain itu, ruang bahu lebih lega dan jarak antar armrest sekarang lebih lebar 22